Polisi mengungkap praktik penyuntikan payudara ilegal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sang pemilik salon yang merupakan waria ditangkap usai korban membuat laporan. Demi terlihat sempurna, praktik suntik payudara yang tidak sesuai dengan aturan medis seringkali membuat nyawa melayang. Kita bahas kasus suntik payudara perenggut nyawa yang terjadi di Bandung bersama dengan Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung. Pak Kusworo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Pak Kusworo, bisa diinformasikan kepada kami hasil sementara dari pendalaman setelah penangkapan tersangka T, tersangka kasus dugaan praktik suntik payudara ilegal di Kabupaten Bandung? Iya, jadi semenjak dilakukan penangkapan tanggal 24 Juli kami melaksanakan press conference dan setelah itu kita melakukan pendalaman terhadap para korban dan juga asal muasal barang-barang yang dimiliki oleh tersangka ini. Kami sampaikan bahwa tersangka mendapatkan barang-barang tersebut berdasarkan hasil dari jual beli online. Dan sampai dengan saat ini tersangka masih menyampaikan tidak tahu dan lupa dari alamat mana saja yang bersangkutan melakukan transaksi bahan-bahan untuk mendapatkan suntik silikon ini. Kemudian korban yang kami telusuri sampai dengan saat ini ada 3 korban dan kami terus membuka laporan bagi masyarakat yang ingin menginformasikan kepada kami yang bersangkutan juga sebagai korban daripada praktek penyuntikan ilegal yang dilakukan oleh tersangka. Baik, Pak Kusworo, sebelum kita membahas soal korban, bagaimana selama ini pelaku menjalankan aksinya? 20 tahun praktik ini dilakukan, begitu? Lebih dari 20 tahun bahkan, apakah memang sudah lama di Soreang atau diketahui berpindah-pindah tempat? Iya, sementara ini mereka menyampaikan bahwa berpindah-pindah tempat karena tempatnya adalah rata-rata kontrak dan praktek ini berkedok daripada sebuah salon sehingga customer atau klien yang datang juga bervariasi dan tidak semuanya melaksanakan praktek penyuntikan pembesaran payudara. Jadi mayoritas memang hanya sekedar gunting rambut, blow, cuci, dan sebagainya. Hanya ketika yang bersangkutan melakukan penawaran kepada para tamu yang berkeinginan maka bisa langsung mendapatkan pelayanan suntik penumbuhan atau pembesaran payudara. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh tersangka adalah disuntik selama 2 hari, di mana per harinya disuntik sebanyak 60 kali suntikan, keesokan harinya 60 kali suntikan, baru kemudian dinyatakan selesai dan ada penambahan ukuran dari payudara tersebut. Berdasarkan informasi tersangka, Pak, dari 2 hari penyuntikan payudara ilegal ini, berapa biasanya didapatkan uangnya? Iya. Hasil keterangan tersangka itu variatif, namun berkisar antara 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Kalau 2 juta biasanya kalau wanita, sedangkan 1,5 juta dan itu bisa dicicil kalau itu adalah waria. Oke. Kegiatan ilegal ini berkedok salon tadi. Kenapa kegiatan ilegal seperti ini sulit sekali diketahui? Apakah memang tidak ada laporan warga selama ini, warga sekitar tidak mencurigai kegiatan di salon tersebut sebelumnya? Iya, karena yang bersangkutan menyampaikan juga bahwa tidak banyak untuk yang tamu-tamu yang akan melaksanakan atau menerima pelayanan pembesaran atau penumbuhan payudara. Jadi bisa sebulan itu tidak ada sama sekali, sebulan bahkan paling banyak itu 4 tamu. Ya, namun yang paling banyak diantaranya adalah waria dan selama ini tidak pernah ada laporan atau tidak pernah ada informasi mengenai keluhan adanya praktek-praktek yang bersangkutan seperti yang kemarin kami ungkap itu karena memang setelah melaksanakan treatment 4 hari itu payudaranya bernanah, membusuk dan terasa panas dan terbakar. Baik, Pak Kusworo, kalau kita tarik ke belakang sejumlah kota di Indonesia juga kita tahu beberapa ada kasus seperti ini. 2022 ada kasus di Jakarta Barat, 2021 juga pernah ada kasus di Jakarta. Ada juga pelatihan filler atau suntik payudara yang terungkap oleh pihak kepolisian. Apakah ini
merupakan sebuah jaringan yang sama, artinya ada penyelidikan lebih lanjut terkait orang-orang yang bekerja dalam bidang ini? Baik, kalau untuk kasus tersangka yang kami ungkap, itu yang bersangkutan adalah bekerja sendiri dan mendapatkan pengetahuannya juga berdasar dari teman yang seprofesi dengan yang bersangkutan, dan coba-coba dan pada awalnya berhasil dan tidak ada keluhan. Sehingga yang bersangkutan terus melaksanakan tawaran kepada para tamu yang ada di salonnya. Namun demikian, yang sampai ini bermasalah itu karena tersangka menggunakan kolagen yang memang sudah daluarsa sejak tahun 2021. Baik. Berbicara soal korban, tadi disebutkan oleh Pak Kusworo ada 3 korban, apakah 3 itu termasuk dengan yang meninggal dunia? Kemudian kondisi korban yang dirawat di rumah sakit sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya, ketiga korban yang kami dapatkan informasinya, hasil daripada praktek tersangka P, ini termasuk diantaranya adalah yang meninggal dunia. Itu TKP-nya di Kabupaten Bandung, namun sampai dengan saat ini keluarga korban masih enggan untuk melaporkan dan memberikan keterangan di kepolisian. Sedangkan korban yang kedua ini adalah yang melaporkan, yaitu korban itu sendiri, karena memang setelah disuntikan 2 hari terasa panas dan hari keempat itu bernanah sehingga melaporkan ke kepolisian, tepatnya di Polresta Bandung. Sedangkan yang korban ketiga itu kami ketahui itu ber-TKP di Kota Madia Bandung dan sudah dalam penanganan di salah satu polsek di Polrestabes Bandung. Baik, dari 2 korban yang saat ini menerima perawatan, apakah mengetahui sebelumnya bahwa suntik payudara ini merupakan ilegal? Yang bersangkutan tidak mengetahui, namun yang bersangkutan mengetahui bahwa praktek ini bisa dinego harganya dan bisa dicicil. Sehingga korban berminat untuk melakukan treatment daripada penumbuhan payudara yang diberikan oleh tersangka. Baik, Pak Kusworo, selain melanggar pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kita ketahui promosi praktik ilegal suntik payudara ini juga dilakukan di media sosial tersangka begitu. Apakah kemudian akan ada pasal-pasal lain yang mungkin akan dijatuhkan kepada tersangka? Tidak menutup kemungkinan demikian, masih kami dalami. Namun demikian, sementara ini kami terapkan pasal Undang-Undang Kesehatan dengan pasal 359 dan 360 KUHP karena kelalaiannya mengakibatkan luka berat dan bahkan meninggal dunia. Baik, kita tunggu nanti update terbaru dari penyelidikan kasus ilegal suntik payudara di Bandung, Jawa Barat. Pak Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Baik, terima kasih. Selamat malam.